Jadi yang menjadi incaran dia adalah aku dan Thalia. Tak sedikit warganet yang menduga jika sakitnya Ruben Onsu adalah karena kiriman santet. Sebab saat masuk ICU pada akhir Mei 2022 lalu, ia drop secara mendadak setelah sebelumnya masih sempat memandu sebuah program TV. Sesudahnya ia diminta ke rumah sakit sebab berdasarkan hasil cek darah rutin yang terakhir, kondisi presenter 38 tahun itu disebut kritis. Tak hanya Ruben yang bingung, dokter pun cukup bingung dengan hasilnya karena ia tiba-tiba drop. Ia pun harus menjalani pemulihan dan beristirahat total. Ruben berbohong pada keluarga. Kondisi Ruben yang menurun membuatnya masuk ruang intensive care unit atau ICU dan harus melakukan pemulihan dan istirahat total selama 3 hari. Walau dalam keadaan drop dan berada di rumah sakit, Ruben Onsu tidak memberitahu sang istri Sarwenda dan juga sempat berbohong pada putranya Betran Peto. Selain tak ingin membuat keluarga cemas dan khawatir, Ruben juga tak ingin aktivitas istri dan anaknya saat itu harus terhenti dan tersita karena dirinya. Saat itu Ruben tidak menjelaskan apa penyakit yang dideritanya, yang jelas setelah tiba di rumah sakit, ia membutuhkan darah dalam waktu cepat. Beruntung kebutuhan darah untuk sahabat Ivan Gunawan itu langsung terpenuhi. Belakangan Sarwenda menjelaskan bahwa suaminya biasanya rutin melakukan cek darah setiap 3 bulan sekali. Saat dirawat di rumah sakit, diketahui bahwa Ruben Onsu mengalami darah rendah. Sebelumnya suaminya itu sempat menjalani olahraga kardio, dia pun mengira Ruben kelelahan. Kemudian pada 5 Juni 2022, Ruben Onsu sudah terlihat menghadiri pesta ulang tahun 2 putrinya, yaitu Thalia Putri Onsu dan Tania Putri Onsu. Namun potret Ruben Onsu di acara ulang tahun putrinya menjadi sorotan lantaran terlihat sangat pucat. Kembali masuk rumah sakit. Pada pekan ketiga Juni, Ruben kembali dikabarkan masuk rumah sakit. Kabar menurunnya kesehatan Ruben Onsu ini pertama kali disampaikan oleh Betran Peto saat menyampaikan pidato kemenangan di acara Telkomsel Awards 2022. Saat di atas panggung ia menyampaikan ucapan terima kasih, sekaligus kabar bahwa sang ayah tengah dirawat di rumah sakit. Setelah acara selesai, remaja 17 tahun itu langsung bergegas mendatangi rumah sakit tempat Ruben dirawat. Dirinya mengaku kaget mengetahui ayahnya tiba-tiba masuk rumah sakit. Betran pun langsung menahan air mata karena sedih melihat sang ayah terbaring sambil diberikan oksigen. Sarwenda ungkap kondisi Ruben. Kondisi Ruben yang terus bolak-balik rumah sakit membuat netizen bertanya-tanya apa yang sebenarnya dialami oleh ayah Tania dan Thalia itu. Sang istri Sarwenda kemudian menuturkan bahwa Ruben tengah mengalami kekurangan darah sampai perlu dilakukan transfusi darah. Kondisi kekurangan darah sampai membuat Ruben butuh transfusi darah hingga 8 kantong. Sebagai seorang istri, tentu Sarwenda sedih dengan kondisi sang suami yang kembali jatuh sakit. Namun meski menjelaskan kondisi suaminya, ibu 3 anak itu tidak menjelaskan secara detail nama penyakit yang sedang dialami Ruben Onsu. Namun Sarwenda mengucapkan terima kasih atas segala doa masyarakat untuk kesembuhan Ruben Onsu. Teror disantet sekeluarga. Karena sakit yang dialami Ruben Onsu cenderung mendadak dan sudah terjadi berkali-kali, publik lantas kembali berasumsi jika Ruben bukan sakit medis, melainkan sakit karena kiriman santet. Jika kalian masih ingat, pada akhir 2018,
Ruben mengaku kena santet hingga masuk rumah sakit. Sepanjang tahun itu, ia dan sekeluarga mengaku mendapati serangkaian teror mistis, mulai dari Ruben yang alami nyeri punggung saat bekerja dan makin menjadi-jadi di malam hari. Kemudian saat berada di rumah, ada yang terasa berlari di atas atap hingga keluar darah dari paha Ruben, padahal saat itu ia tidak sedang terluka. Ketika akhirnya mereka pindah ke rumah baru, teror mistis itu masih terus berlanjut. Kali ini Sarwendah yang justru sering mendapatkan teror, salah satunya adalah bunyi-bunyian dari atap rumah yang terdengar cukup kencang dan mengganggu. Bunyi di atas atap itu biasanya berlangsung dari jam 2 hingga 5 pagi. Menurut Om Hao, praktisi retrokognisi atau yang banyak dikenal lewat kanal Kisah Tanah Jawa, kejadian tersebut merupakan bentuk santet yang dikirim untuk Ruben dan Sarwendah namun gagal. Tak hanya di rumah, dugaan teror santet juga menerpa sejumlah outlet usaha ayam gepreknya, seperti kemasukan ular besar, kesurupan massal di beberapa cabang, hingga salah satu gerai usaha ayam gepreknya di kawasan Fatmawati, Jakarta Selatan, terbakar pada Juli 2019. Ruben Onsu juga mengungkapkan teror-teror mistis lainnya yang terjadi pada geprek bensu, seperti ayam yang menjadi bahan baku tiba-tiba busuk padahal baru dibeli. Lalu ada juga sepinya pembeli hingga insiden perampokan di gerai bisnisnya. Didiagnosa lesi otak. Setelah kembali masuk rumah sakit pada pekan ketiga Juni dan mendapat transfusi darah hingga 8 kantong, belakangan terungkap hasil pemindaian otak atau MRI dari presenter brownies tersebut. Hasil MRI menunjukkan di otaknya terdapat bintik hitam yang disebut lesi otak. Lesi otak adalah salah satu tanda kerusakan otak yang bisa terjadi di bagian otak manapun. Lesi bisa muncul karena penyakit, trauma atau cacat lahir. Tapi lesi otak juga bisa muncul di sebagian besar jaringan otak. Biasanya lesi ini juga tidak menimbulkan gejala apapun bagi penderitanya, tapi jika sudah memburuk biasanya akan membuat gejala memburuk dengan cepat. Lesi otak juga bisa dipicu oleh berbagai hal seperti penuaan, riwayat keluarga dengan lesi otak, masalah pembuluh darah seperti stroke, tekanan darah tinggi atau aneurisma arteri serebral, dan trauma pada otak. Menurut Ruben, karena adanya bercak di bagian kepala itulah yang membuatnya kekurangan darah rutin, sehingga Ruben harus rutin memeriksa kesehatan secara berkala setiap 3 minggu. Rupanya tak hanya Ruben Onsu yang masuk rumah sakit dan mengidap penyakit. Sang istri pada pertengahan Juni juga masuk rumah sakit. Mantan personil Cherry Bell itu sempat didiagnosa mengidap penyakit langka yang menyerang batang otaknya. Kondisi ini memaksa keduanya sama-sama menjalani pengobatan demi mendapatkan kembali kualitas hidup sehat seperti semula. Sarwendah meyakini dirinya bersama Ruben Onsu bisa melewati penyakit yang kini tengah menyerang tubuh masing-masing. Kita aminkan ya guys. Apakah sakit yang diidap Ruben dan keluarga adalah sakit medis ataukah sakit non-medis? Menurut kalian gimana?